Selamat pagi Mem, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Mem. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya hendak tanyakan. Pertanyaan yang pertama adalah, selama ini bagaimanakah cara Mem untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika itu Mem, kalau misalnya ini opsinya benar dan benar, tapi dilema mau pilih yang ini salah, mau pilih yang ini juga salah. Kalau yang bujukan moral itu sudah tahu-tahu memang salah, tapi sudah tahu tuh ada salah, tapi ada juga yang opsi yang benar. Bagaimana caranya Mem untuk mengidentifikasi antara dilema etika dengan bujukan moral? Caranya Mem untuk mengidentifikasi kasus-kasus tertentu. Paling mengidentifikasi, kita mesti tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Di dalam kita melihat tentang etika moral, hampir-hampir dua-dua benar, hampir dua-dua salah. Iya. Tetapi pasti kita harus dengan teliti menyelidikinya, pasti kita akan temukan mana yang benar, mana yang salah. Oke. Jadi harus diteliti terlebih dahulu ya Mem ya. Oke. Kemudian selama ini bagaimana Mem menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Mem mengambil? Sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tapi kita melihat bahwa itu dia harus menguntungkan pihak sekolah, murid dalam hal ini. Ya. Jadi keputusan yang kita buat adalah menyangkut keberpihakan kepada murid yang betul-betul memang itu benar untuk masalah etikanya. Oke. Sip. Makasih Mem. Yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Mem ambil selama ini? Prosedur yang saya ambil selama ini adalah, pertama, saya harus menyelidiki masalahnya kepada pihak-pihak yang memang mengetahuinya. Kita harus mencari tahu sebelum bertemu dengan kedua belah pihak. Tapi kepada sesama yang ada, kemudian per orang dari kedua belah pihak itu per orang baru mempertemukan mereka semua. Di situ kita akan dapati kebenarannya. Sip. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Mem anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini Mem anggap efektif untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah memang kita menyelidikinya bahwa itu memang benar bahwa dia betul-betul menyalahi etika. Kita mesti memang betul-betul lihat dan melihat aturan yang benar bahwa memang dia sudah melanggar etika. Kalau memang betul kita sudah selidiki dia memang melanggar etika, terus sanksi dijatuhkan. Yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dialami kelihatannya sama hampir sama. Itu tantangan. Bagaimana sehingga mengetahui mana yang benar. Kemudian, kalaupun kita dapati benar, tantangannya adalah kalau itu orang berpengaruh. Itu biasanya ada tantangan tersendiri. Tapi kalau saya pribadi dalam menjalankan itu, kita tidak pandang dulu orang berpengaruh atau tidak. Disiplin dan keadilan harus berjalan bersama-sama untuk menegakkan sebuah aturan. Sip, mantap. Berikutnya, apakah
Mem memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Mem langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Mem bisa jalankan? Kalau kejadiannya terjadi di sekolah, saat itu harus diselesaikan. Tapi laporannya diterima di saat usai sekolah sudah pulang di rumah. Tapi kalau masih ada, artinya masih siang, matahari masih ada, lalu pihak-pihak ada di sekolah kembali untuk menyelesaikan. Tapi kalau itu sudah malam, kami menundanya besok. Besok itu hari langsung kita mulai menyelesaikan. Jadi istilahnya secepat mungkin ya? Ya, langsung. Oke. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Mem dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang sangat membantu kalau di sekolah itu pihak kesiswaan. Ya, kesiswaan itu sangat membantu. Kemudian wali kelas. Wali kelas itu dua bagian yang sangat berperan aktif di dalam menyelesaikan masalah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Mem bisa petik dari pengalaman-pengalaman Mem dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya ambil adalah pertama, masalah yang ada itu harus cepat diselesaikan, tidak boleh ditunda. Saat itu kita dapat laporan, langsung kita selesaikan. Karena kalau kita meninggalkan, pasti dia akan berefek kepada menimbulkan hal-hal yang lain lagi akan muncul. Jadi saat itu kita dapatkan masalah, langsung kita proses untuk diselesaikan. Yang kedua adalah butuh kesabaran dan butuh butuh memang jalankan dengan prinsip kehati-hatian dan mengikuti aturan. Makasih banyak, Mem. Baik, sudah selesai? Sudah. Oh ya, berkati. Iya. Terima kasih banyak, Mem, sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mewawancarai Mem. Terima kasih juga, selamat pagi. Selamat pagi, makasih. Pertanyaan yang saya mau tanyakan adalah, selama ini bagaimana Mem dapat mengidentifikasi atau membandingkan, bisa tahu kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika dan yang bujukan moral? Dari mana Mem bisa tahu, bisa bedakan? Yang selama ini terjadi, yang saya amati, kalau masalah etika dilema ya, itu memang yang terjadi memang agak susah pertimbangannya ya. Tapi langkah yang harus saya ambil, pertama saya harus dekati orang yang bermasalah ini. Saya berdoa dengan mereka, kemudian kita sama-sama mencari jalan keluar yang mana yang harus kita tempuh. Dan saya percaya lewat doa yang kita serahkan kepada Tuhan, sekalipun masalah itu sangat berat, tapi saya percaya Tuhan satu-satunya yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi di sekolah ini. Jadi mungkin itu yang langkah yang saya ambil. Oke, sip. Yang pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Mem menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gimana Mem memutuskan? Kalau kasus seperti tadi, pertanyaan Mem Saloh, dua-dua benar ya. Saya sebagai pimpinan,
saya harus bijaksana dalam memilah-milah setiap masalah yang saya hadapi. Jadi saya tidak bisa katakan kepada yang satu itu salah dan kepada yang satu juga itu benar. Tetapi saya harus dengan bijaksana melihat setiap persoalan itu apa moral, ya, apa moral dari persoalan itu. Kemudian saya percaya kalau saya sebagai pimpinan sudah punya pendekatan dengan bawahan saya percaya apa yang saya sampaikan dalam kebijakan saya pasti ada sesuatu yang diterima oleh bawahan saya tanpa ada rasa kecil hati. Tetapi kita bisa terima itu, mereka bisa terima itu, dan kita bisa lihat dari semua hal yang jadi itu kita ambil dari hal positif. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Mem lakukan selama ini? Prosedur bila ada bawahan saya yang saya dapati ada kasus di lapangan, saya harus panggil dia di kantor saya sendiri. Saya berdoa, kemudian saya bertanya tentang kasus atau masalah yang terjadi. Sesudah itu saya berikan solusi jalan keluar kepada bawahan saya bagaimana untuk bisa kita sama-sama menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Hal-hal apa saja yang selama ini Mem anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu masalah itu terjadi hari itu juga harus bisa diselesaikan. Saya merasa kalau harus ditunda berarti akan berbeda lagi. Jadi bila ada masalah hari itu harus dituntaskan, harus bisa diselesaikan supaya tidak ada beban. Itu dari saya seperti itu. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? Tantangannya bila masalah itu tidak cepat diselesaikan, itu tantangannya. Kemudian saya percaya dengan adanya masalah, dengan adanya tantangan yang saya hadapi, saya percaya justru saya lebih berserah sungguh sama Tuhan untuk minta hikmat dan bijaksana untuk bisa menghadapi setiap dilema, setiap persoalan yang terjadi di sekolah ini. Karena saya percaya sekolah ini adalah sekolah Tuhan, dan Tuhan tidak akan biarkan ada begitu banyak persoalan yang mungkin tidak dapat diselesaikan oleh kami sebagai pimpinan atau juga bawahan saya, bahkan juga itu orang tua dan juga murid-murid. Kemudian apakah Mem memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Mem langsung menyelesaikan di tempat, sudah ya tadi dijawab, menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Mem jalankan? Baik, terima kasih. Prosedur atau jadwal seperti tadi yang Mem selalu tanyakan, pengalaman yang saya alami selama ini, kalau saya lihat ada keganjalan yang terjadi dalam pembelajaran atau guru-guru saya, itu dengan segera saya menginformasikan kepada mereka untuk bertemu saya di ruangan. Jadi masalah itu sebelum tersebar, saya sudah bisa menyelesaikan dengan mereka secara pribadi. Jadi kalaupun itu cerita akan berkembang, tetapi paling tidak kami sudah selesaikan lebih awal. Jadi
kalau bilang buat jadwal sih, saya tidak buat jadwal karena kami sudah masuk di dalam setiap grup. Jadi saya di sana ada di dalam setiap grup wali-wali kelas. Jadi saya selalu pantau mereka. Jadi kalau seperti sekarang kita lagi belajar daring, saya juga pantau siapa yang sedang mengajar, terus siapa yang tidak, kemudian bagaimana pembelajaran mereka. Jadi seperti itu, Mem Salo. Terima Mantap kasih. sekali, Mem. Lanjut ya, masih ada pertanyaan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Mem atau membantu Mem dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau langkah-langkah yang dapat membantu saya dalam membuat keputusan dalam kasus-kasus dilema yang terjadi, kalau saya sadari saya juga butuh masukan ya dari mereka yang mungkin lebih berpengalaman dari saya. Kalau saya lihat saya baru menjadi pimpinan mungkin 2 bulan, jalan 3 bulan. Paling tidak saya punya teman, saya punya direktur yang lebih di atas dari saya. Saya juga bisa berbagi dengan mereka. Jadi saya cerita dengan mereka, ada masalah seperti ini, kira-kira bagaimana. Jadi saya bisa dapat masukan dari mereka. Selain saya sudah punya tips-tips bagaimana untuk juga bisa menyelesaikan masalah itu, tapi saya harus juga bertanya kepada mereka yang sudah punya pengalaman. Tapi inti dari semua masalah yang sering terjadi, keputusan saya lebih banyak saya bertanya pada Tuhan. Amin. Karena saya percaya bila saya bertanya kepada Tuhan, maka setiap keputusan yang nanti saya ambil, saya percaya di sana ada campur tangan Tuhan. Oke, lanjut Mem. Ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Mem petik dari pengalaman Mem mengambil sebuah keputusan dilema etika? Dari semua kasus-kasus yang terjadi yang membuat saya dapat mengambil satu keputusan, saya percaya keputusan yang saya ambil itu bukan dasar dari keputusan pribadi saya, tapi saya percaya itu juga ada keputusan yang Tuhan berikan lewat saya, sehingga waktu kebijakan-kebijakan yang saya ambil, saya percaya itu ada campur tangan Tuhan, dan semua itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada sesuatu yang mungkin mengganjal di hati bawahan saya. Tapi saya percaya itu dapat diterima dengan baik, karena mungkin saya sebagai manusia yang punya keterbatasan, saya punya kekurangan, saya sudah serahkan sama Tuhan, dan saya percaya bila Tuhan percaya satu instansi ini, saya sebagai pimpinan di tempat ini, dengan saya punya keterbatasan dan kekurangan, saya percaya Tuhan juga akan membantu menolong saya untuk bisa dapat menyelesaikan setiap persoalan dilema yang terjadi di sekolah ini. Terima kasih.